Gawat, Kapolri, Panglima TNI dipermalukan. Saya awali berita ini dengan bocoran orang dalam istana. Netizen pikir keinginan Jokowi revisi Undang-Undang ITE cuma basa-basi saja. Dia serius. Namun, untuk melindungi buzzer-buzzer RP, binaan kakak pembina, buzzer RP sudah memprediksi kalau Pak Jokowi tidak lagi berkuasa, Denny Siregar, Abu Janda, dan lainnya pasti sulit selamat dari jerat hukum dengan revisi Undang-Undang ITE. Tapi Jokowi belum berkoordinasi dengan parpol-parpol pendukungnya. Makanya, anggota DPR RI dari FPDI, TB Hasanuddin, tolak revisi Undang-Undang ITE. Menko Info Joni Plate juga menolak. Ya, aneh memang. Padahal katanya yang ada cuma visi presiden. PDIP pasti nolak revisi Undang-Undang ITE. Soalnya mereka mau pakai undang-undang itu buat mengawal pemerintahan Puan Maharani ke depan. Tahu kan, Puan dijagokan buat maju Pilpres 2024. Tahu dong, belakangan ini Madam Puan lagi heboh kena kasus apa? Ayo, silahkan jawab di komentar. Kalau tak ada Undang-Undang ITE, bisa-bisa netizen terus ngomongin kasus yang menjerat Puan ini. Bisa bahaya buat 2024. Makanya, Undang-Undang ITE mesti dipertahankan dengan cara apapun. Biar makin ngeh. Begini, sejarah Undang-Undang ITE sebenarnya. Yang bilang Undang-Undang ITE itu produk SBY, pasti baru pakai popok. Undang-Undang ITE itu dirumuskan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2003. Misinya memang buat jadi alat gebuk pas Megawati terpilih lagi pada Pilpres 2004. Tapi sayangnya, Megawati kalah di Pilpres 2004. SBY langsung rombak RUU ITE biar semata-mata buat mengawal transaksi elektronik. Tapi taulah, kursi Demokrat cuma 55 di tahun 2004 sampai 2009. PDIP ngotot ajukan pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE untuk mengawal Megawati yang mereka pikir bakal menang pas Pilpres 2009. Usulan pasal karet PDIP tidak bisa dicegah masuk Undang-Undang ITE sampai Undang-Undang itu disahkan tahun 2008. Tapi PDIP kecele, Megawati kalah lagi di Pilpres 2009. SBY langsung pastikan aparat hukum tidak main-main soal pasal karet di Undang-Undang ITE. Makanya, pas SBY menjabat 2009 sampai 2014, satu-satunya kasus gede soal ITE cuma Prita. Tapi, kasus Prita bukan kasus ujaran kebencian. Itu benar-benar soal konsumen rumah sakit antara Prita dan Omni. Prita juga kemudian diputus bebas. Jadi intinya, SBY perkuat aparat hukum agar tafsir Undang-Undang ITE bisa pas. Jadi, saya kasih bocoran. Baca baik-baik ya. Kita flashback. Sebenarnya dulu, pas tahun 2012, Demokrat pengen revisi Undang-Undang ITE. Tapi, lagi-lagi, PDIP menjegal. Ini screenshot dari nationalsindonews.com. PDIP tolak revisi Undang-Undang KPK. Pas Jokowi terpilih, barulah geng PDIP ambil alih. Tafsir Undang-Undang ITE jadi suka-suka mereka. Undang-Undang ITE dipakai menghabisi lawan-lawan politik pemerintah. Ini ada screenshot dari newsdetik.com. Politikus PDIP usulkan pelaku penghinaan di internet dipenjara 15 tahun. Malah, karena merasa Undang-Undang ITE masih lemah, tahun 2016, pemerintah Jokowi kembali revisi Undang-Undang ITE. Dampaknya
luar biasa. Sepanjang 2014-2019, ada 233 kasus yang dinaikkan soal undang-undang ITE ini. PDIP pasti ngelawan kalau Jokowi benar-benar mau revisi undang-undang ITE. Soalnya undang-undang ini adalah instrumen mereka buat jagain Puan menuju Pilpres 2024 nanti. Padahal Jokowi didesak buzzer buat revisi undang-undang ITE biar para buzzer RP bisa selamat pas Jokowi tidak lagi memimpin. Jokowi lagi dilema, ikut buzzer atau PDIP. Tapi ujung-ujungnya paham dong, Jokowi bakal kemana. Kapolri dan Panglima TNI dipermalukan. Tantang TNI Polri, KKB tulis surat untuk tentukan medan perang. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, menuliskan surat tantangan untuk TNI Polri. Mereka telah menentukan medan perang bila ingin melakukan kontak senjata secara langsung. Dalam surat tersebut, KKB mengatasnamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, TPN-OPM, bertanggung jawab atas penembakan terhadap Prada Ginanjar di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Surat dengan kop bertulis tangan itu juga menyertakan nama-nama komandan mereka, serta stempel berwarna biru di badan surat. KKB menyatakan sudah menyiapkan medan perang melawan kasus TNI Polri di wilayah Sugapa. Dokumen ini ditunjukkan untuk personel gabungan TNI Polri yang berada di Kabupaten Intan Jaya. Belum diketahui secara pasti kapan waktu untuk tantangan perang itu. Surat tantangan yang menyatakan perang ini didapati personel TNI Polri usai melumpuhkan 3 anggota KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Senin, 15 Februari. Kapolri baru juga dipermalukan. Kapolsek, 11 anggotanya terjerat narkoba. Ini pukulan telak untuk Kapolri baru. Kapolsek Astana Anyar, Bandung, dan 11 anggotanya diamankan Propam Mabes Polri dan Polda Jabar terkait narkoba. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane, mengatakan kasus ini merupakan pukulan telak bagi institusi kepolisian, terkhusus Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kasus polisi terlibat narkoba selalu berulang, namun ini yang pertama kali ada serombongan polisi ditangkap karena terlibat narkoba, ujar Neta S. Bagaimanapun, kasus yang sangat memalukan ini merupakan pukulan telak bagi Polri, khususnya Kapolri baru. IPW berharap kasus ini diusut tuntas agar diketahui apakah ke-12 polisi itu merupakan bagian dari sindikat narkoba Jawa Barat atau hanya sekedar pemakai. IPW berharap dalam proses di pengadilan, ke-12 polisi ini dijatuhin vonis hukuman mati karena sudah mempermalukan institusi Polri. Menurutnya, profesi polisi sangat rawan terjerembab dalam lembah penyalahgunaan narkotika. Dalam catatannya, jumlah polisi yang terlibat narkoba di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Hal ini dikarenakan uang yang didapat dari peredaran narkoba adalah dana segar yang gurih, dan para bandar tak segan-segan memberikan dana segar itu untuk oknum polisi asal bisnisnya lancar. Kata Neta, bagaimana menurut pendapat Anda?